wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Naufal Aditya dari kelompok praktikum sistem operasi 3. Di sini saya dan kelompok saya akan mempraktekkan perintah-perintah dasar apa saja yang digunakan di terminal pada sistem operasi Linux Red Hat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka terminal di sini. Perintah yang pertama adalah perintah dasar mkdir atau make directory. Perintah di sini berguna untuk membuat suatu directory atau folder. Pertama, kita coba dulu pindah ke folder dokumen. Lalu pertama kita munculkan dulu listnya, ketik ls. Ya, ini masih kosong ya. Lalu kita buat satu directory, misalkan mkdir pelajaran. Lalu kita enter. Untuk melihat apakah folder tersebut telah dibuat, kita pencet ls. Ya, seperti pada tampilan sudah ada folder pelajaran di sini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba perintah dasar touch. Touch ini adalah mengganti change file timestamp atau mengganti waktu file tersebut, atau bisa dibuat atau bisa disebut juga memperbarui waktu dari file tersebut. Misalkan file itu sudah lama, misalkan tanggal 9, dapat kita perbarui ke tanggal 10 sesuai tanggal sekarang. Pertama kita lihat ls dulu, lalu kita ketik touch, misalkan sistem operasi .txt. Setelah seperti ini, lalu kita cek, ketikkan ls, maka akan muncul sistem operasi txt di sini. Oke, untuk perintah selanjutnya kita akan memperagakan perintah dasar cp atau copy. Perintah ini digunakan untuk mengcopy suatu file baik di dalam folder tersebut maupun ke folder yang lain. Jadi untuk pertamanya kita ls change directory dulu ke documents. Kita ketikkan ls untuk melihat file sistem operasi .txt yang tadi kita buat. Di sini saya akan mengcopy atau menyalin file sistem operasi tersebut ke folder pelajaran yang tadi sudah kita buat. Jadi untuk pertamanya kita ketikkan perintah cp, lalu dokumen sistem operasi, lalu dokumen pelajaran. Setelah sudah seperti ini, lalu kita enter. Ya, di sini file sudah disalin. Untuk melihat apakah file tersebut sudah tersalin, kita akan mengganti direktorinya atau ke folder pelajaran, cd pelajaran. Lalu kita ketikkan ls untuk melihat apakah file tersebut sudah tercopy atau belum. Seperti kita lihat pada layar, sudah tercopy file sistem _operasi.txt. Untuk selanjutnya saya akan memindahkan file sistem operasi tersebut ke folder baru. Jadi kita di sini dalam folder pelajaran kita akan membuat satu directory lagi yang bernama sistem. Lalu kita cek apakah folder tersebut sudah ada. Pada tampilan sudah terlihat ada folder sistem dan file sistem operasi.txt. Di sini kita akan
memindahkan file sistem underscore operasi.txt ke folder sistem. Yang pertama adalah kita ketik mv sistem operasi, ya seperti ini. Kita ketikkan mv sistem operasi.txt, lalu kita pilih folder yang akan menjadi tujuan kita menyalin file tersebut. Kita buka home, dokumen, pelajaran, lalu folder sistem. Setelah kita enter, di sini file sudah terpindahkan dari folder pelajaran ke folder sistem. Untuk mengeceknya kita cek list di folder pelajaran, maka hanya tinggal folder sistem ini. Lalu kita akan mengecek apakah file tersebut sudah pindah ke dalam folder sistem. Kita change directory ke sistem, lalu kita tekan ls atau list. Seperti dilihat pada tampilan di layar, kita sudah memindahkan file sistem underscore operasi txt ke folder sistem. Ya begitu untuk perintah dasar mkdir atau make directory, touch, cp atau copy, dan mv atau move. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita di sini akan mencoba perintah dasar yang bernama rm, di mana rm ini adalah sebuah perintah dasar untuk menghapus file. Sintaksnya sendiri yaitu rm, kemudian simbol seperti bendera, garis miring, documents, kemudian garis miring, pelajaran, garis miring, sistem, garis miring, sistem underscore operasi.txt. Kemudian kita enter, dan kemudian kita coba lihat apakah berhasil atau tidak. Dan folder di sistem ini kosong karena kita sudah menghapusnya. Kemudian perintah dasar selanjutnya yaitu rmdir, atau merupakan perintah untuk menghapus direktori yang kosong. Sebagai lebih jelasnya, kita langsung praktekkan saja. Kita masuk ke dokumen terlebih dahulu. Kemudian ls. Di sini ada pelajaran sistem operasi .txt. Kemudian kita akan mencoba menghapus sebuah folder yang bernama pelajaran. Kemudian sintaksnya itu sendiri yaitu rmdir pelajaran. Ulangi lagi, rmdir pelajaran, kemudian ada sistem. Kita lihat apakah di sini masih ada. Ternyata di folder pelajaran sudah tidak ada folder lagi yang bernama sistem, karena kita sudah menghapuskan folder tersebut. Perintah yang selanjutnya yaitu rmrf, atau kependekan dari remove recursive files, adalah perintah untuk menghapus suatu direktori dan subdirektorinya. Contohnya ls, ada pelajaran di sini, kemudian kita coba rmdir pelajaran.
Tidak bisa karena direktori di sini tidak kosong. Maka kita menggunakan perintah dasar rm/rf spasi slash strip rf, kemudian pelajaran garis miring, kemudian enter, kemudian ls, dan tidak ada satupun folder yang tersisa di documents. Kemudian ada perintah dasar yaitu chat, di mana chat ini adalah suatu perintah dasar di mana bisa untuk menampilkan suatu file atau suatu teks, suatu file yang berupa teks, ataupun menambahkan suatu file untuk mengisi suatu teks. Sintaks tersebut adalah chat, kemudian nama file system underscore operasi.txt. Kemudian nanti akan dimunculkan perintah dasar misal. Kemudian untuk bila mana kita ingin menambahkan, maka kita langsung saja chat lebih besar dari system underscore operasi.txt. Contohnya Linux Red Hat. Kemudian kita Ctrl D. Kita lihat hasil yang sudah kita buat tadi dengan chat system underscore operasi.txt dan berhasil. Mungkin sekian dari saya, dan perintah dasar selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ija Ramli, dan di sini saya akan melanjutkan dari materi yang telah dijelaskan tadi dan langsung masuk ke perintah dasar sort. Apa itu perintah dasar sort? Perintah dasar ini untuk mengurutkan nama-nama atau mengurutkan huruf dari urutannya, misalnya huruf ABC. Jadi mulai dari huruf A, B, C, dan misalnya angka. Jadi mulai dari huruf 1, 2, 3. Kita langsung ke contoh. Misalnya kita akan membuka file dari sistem operasi dan melihat urutan hurufnya. Nah, kita bisa lihat dari sini huruf-hurufnya yaitu berurutan dari mulai huruf D, F, L, dan R. Yang selanjutnya yaitu perintah dasar find. Perintah dasar find ini berfungsi untuk mencari kata kunci dari file yang akan dibuka. Contoh, kita akan mencari kata kunci dari file sistem operasi.txt. Jadi Debian ini sudah termasuk di dalam file tersebut, sehingga Debian ini bisa dicari dalam file ini. Jadi contohnya seperti itu. Grep, nama kata yang akan dicari, dan file tujuan yang akan dicari. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari folder yang di atas dan di bawah. Yang pertama yaitu membuat direktori secara bersamaan. Seperti contoh di sini.
Nah, di sini jelas bahwa membuat folder dengan cara bersamaan lebih cepat, dan yang nomor 2 yaitu membuat direktori secara bersarang seperti contoh ini. Nah, sedangkan perintah ini dijelaskan bahwa membuat folder secara bersarang menggunakan perintah mkdir -p, dan ini hasilnya. Kita akan masuk ke folder B. Nah, ini sudah masuk ke folder A, lalu masuk ke folder B. Langsung masuk ke folder C. Nah, jadi itu adalah sebuah perbedaan dari perintah beberapa direktori secara bersamaan dan direktori dan membuat file direktori secara bersarang. Terima kasih.